memberikan diskresi ke pemerintah daerah. Bahwa pemerintah daerah diberikan diskresi untuk mengatur pajak daerah dan retribusi. Itu udah tanda-tanda, Mas. Tanda-tanda sebetulnya pemerintah pusat punya masalah dalam cash flow. Gitu loh, punya masalah. Akhirnya daerah pada naikin KDB. Ya, dampaknya baru kita tahu sekarang. Tapi akar masalahnya tuh di 2023. Mas, akhirnya Sri Mulyani diganti. Ada beberapa yang bilang keberanian Pak Prabowo luar biasa. Emang sampai sebegitunya seorang Sri Mulyani sehingga mau diganti aja butuh drama yang cukup panjang. Ya, jadi kalau pertanyaannya itu ya, kita lihatnya gini, Mas. Bahkan Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan lagi, itu juga salah satu yang surprise bagi banyak kalangan. Kenapa? Karena satu, ya, dari sejak lama, dari mulai Pak Prabowo itu tampil di panggung politik dengan Gerindra di tahun 2008, Pak Prabowo selalu menyerang mazhabnya Bu Sri Mulyani, yaitu mazhab neoliberal. Kemudian Pak Prabowo juga adalah orang yang, dan termasuk orang-orang di sekitarnya, tim pakarnya dan sebagainya, orang yang selalu memberikan antitesis terhadap LOI IMF. Jadi kalau kita lihat kapan Bu Sri Mulyani ini muncul ke permukaan, ya sebetulnya seiring reformasi 98. Reformasi 98 itu melahirkan LOI IMF. Jadi kalau orang banyak mengatakan bahwa Bu Sri Mulyani itu adalah IMF, ya karena LOI IMF dalam proses konsultasinya dengan pemerintah Indonesia, salah satu yang ekonom yang pada waktu itu banyak digunakan oleh IMF, ya Bu Sri Mulyani. Jadi dalam peta sejarah reformasi, ada yang tumbang, ada yang bangkit. Dan yang tumbang salah satunya sebetulnya adalah kakak iparnya Presiden Prabowo, Pak Sudrajat Djiwandono. Jadi Pak Sudrajat Djiwandono pada waktu Gubernur BI, dia tumbang duluan. Kemudian secara politik Pak Prabowo Subianto. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari historis, buat keluarga Pak Sumitro, ya, dua hal yang menjadi duka lah dalam tanda petik di 98, secara ekonomi menimpa menantunya, secara politik menimpa anaknya. Gitu ya. Jadi berdasarkan pemetaan seperti itu, ya orang akan banyak bilang begitu Prabowo Subianto menjadi presiden, pasti tidak akan memilih Sri Mulyani Indrawati. Karena persoalan perbedaan mazhab, karena persoalan personal. Waduh, menarik nih. Gitu ya. Kenapa akhirnya dipilih juga? Kenapa akhirnya dipilih? Gini Mas, ini bacaan saya secara analisa ya. Bacaan saya secara analisa, ekonomi kita itu Mas, sudah bertumpu ke dalam likuiditas. Jadi gini, uang beredar. Ya. Saya ingin ngambil gambaran gini deh. Sekarang di dompet kita, itu disebutnya M0, uang fisik. Ada uang kita di rekening kita di bank, yang disebut dengan M1 secara ekonomi. Ada juga uang M2. M2 ini apa? M1 plus uang beredar lainnya, terutama di pasar keuangan. Ya. Nah, postur ekonomi kita sebetulnya LOI IMF itu menghendaki kita menjadi rezim devisa bebas. Dalam tanda petik ini yang dikatakan dengan neoliberal. Gitu ya. Nah, dalam rezim devisa bebas ini, maka yang namanya uang keluar masuk itu biasa. Stabilitas sistem keuangan akan dijaga dalam menjaga yang namanya arus uang, likuiditas. Gitu ya Mas. Nah, singkat cerita, tahun 2008, jadi Bu Sri Mulyani itu pertama kali masuk ke kabinet, 2004 bukan Menteri Keuangan, Kepala Bappenas. Zaman Pak SBY ya? Pak SBY. Tapi kemudian pada waktu itu terjadi banyak gejolak, dia kemudian masuk ke Departemen Keuangan. Ya. Dan apa yang dilakukan pertama kali sebetulnya persis dengan apa yang diyakini oleh kaum liberal. Ya, kalau kaum liberal itu apa yang menjadi andalan itu kompetitif, persaingan terbuka, persaingan bebas. Campur tangan negara itu hanya sebatas wasit, regulasi, dan negara menjaminkan alokasi itu bisa terjadi karena ada tata kelola yang baik. Makanya andalannya apa? Transparansi. Gitu ya lah Mas. Nah, Bu Sri Mulyani Indrawati begitu jadi Menteri Keuangan, yang pertama kali dia buat adalah bagaimana yang namanya negara Republik Indonesia ini punya laporan keuangan pemerintah pusat. Jadi punya neraca,
punya laporan rugi laba APBN. Nah itu yang harus kita katakan legacy beliau dan juga baik buat bangsa ini. Dia berhasil membuat laporan keuangan pemerintah pusat. Jadi kita ada neraca, ada laporan. Jadi kita bisa tahu postur keuangan kita ya. Kita. Nah setelah ada laporan keuangan pemerintah pusat itu, beliau kemudian mulai tahun 2006 mulai juga bicara dengan DPR untuk merubah postur cara pembiayaan APBN dalam defisit. Selama ini defisit itu selalu dibiayai oleh hutang G2G, bilateral, hutang ke lembaga multilateral, dirubah menjadi hutang ke pasar keuangan komersil, surat utang. Surat utang. Nah, itu kemudian di 2008, itu kemudian dilakukan. Jadi yang namanya pasar surat hutang kita Mas, berubah posturnya. Yang tadinya misalnya ada dari IGGI, baru ya, ada kita pinjam ke IMF, IMF bukan di pemerintah, IMF di Bank Indonesia, tapi pinjam ke Bank Dunia, Asian Development Bank segala macam. Defisit kemudian dilarikan kepada penerbitan surat utang. Gampang ya Mas, gampangnya gini, berarti kita mengenal fungsi IPO. Jadi gini loh, kalau di perusahaan, kalau saya butuh modal, saya akan nawarin Mas Galih, Mas beliin dong, itu namanya private placement. Kalau di negara, hutang kan, tolong dong bantu saya, itu namanya private placement. Saya kasih surat utang gitu kasih surat utang. Nah kita kemudian menempuh sejak itu era IPO, era publik. Menggopublikkan yang namanya surat negara utang. di-IPO-kan. Menjual surat utang di pasar uang komersil. Nah singkat cerita Mas, dalam pasar uang komersil itu, kita menjadi sangat bertumpu kepada yang namanya likuiditas, yang datangnya dari uang beredar di pasar sekunder surat utang kita. Dari mana likuiditas itu datang, gitu Mas? Ya, berdasarkan data yang dihitung secara global di banyak jurnal-jurnal di dunia juga mengatakan bahwa sebetulnya pasar surat utang di negara berkembang itu akan mendapatkan pembelinya, akan mendapatkan likuiditasnya karena ekses likuiditas di negara maju. Gitu loh Mas. Ada beberapa jurnal yang mengatakan sebetulnya negara berkembang ini dengan memanfaatkan pasar keuangan komersil ini, dia sebetulnya seolah-olah tidak ada masalah di jangka pendek, tapi di jangka panjang dia punya masalah. Karena ini bagian dari rentier capitalism. Jadi kapitalisme yang ada rentenya. Gitu loh. Jadi artinya negara maju itu membiayai inflasinya, membiayai segala macamnya, itu dari negara berkembang sebetulnya. Teknisnya gimana? Teknisnya misalnya Amerika Serikat. Surat utangnya besar. Diambil oleh Bank Sentral Amerika Serikat. Tapi suku bunganya kecil, yieldnya kecil. Maka ada transaksi operasi moneter antara Bank Sentral dengan perbankan. Surat utang pemerintah Amerika Serikat diambil oleh The Fed memberikan uang, tapi nanti suatu saat harus di repo namanya, dibeli balik. Ekses likuiditas ini kemudian masuk ke yang bunganya lebih tinggi. Adalah bunga surat utang pemerintah di negara berkembang. Jadi kita lihat dulu nih, berapa elastisitas dari ekses likuiditas ini terhadap uang beredar di kita, di M2 kita. Angka yang saya hitung dalam jangka long term, ya dari sejak kita mengenalkan pasar uang kita di pasar keuangan komersil sampai dengan hari ini ada di angka 0,89, hampir 1 Mas. Jadi dengan kata lain bahwa ekses likuiditas yang terjadi di negara maju, 4 negara bank sentral negara maju, Amerika Serikat, The Fed, Eropa, Euro Central Bank, Bank of Japan, dan juga Bank Sentral Cina. Itu sebetulnya yang mengaliri likuiditas kita. Nah sehingga ketika negara maju lagi buka kerannya, uang itu masuk, apapun juga defisit kita bisa dibiayai Mas. Gitu loh, apapun defisit kita bisa dibiayain. Ekses likuiditas ini juga menyebabkan yang namanya pasar keuangan kita juga dinamis, ada cuannya. Artinya apa? Kelompok masyarakat yang ada di pasar keuangan akan menerimakan nikmatnya. Aku ambil contoh, ya walaupun kita belum bicara ke Purbaya. Pak Menkyu yang baru, Pak Purbaya mengatakan, dulu tahun 2000, begitu krisis segini dia bilang, indeksnya naik segini. Begitu 2006 indeks segini. Yang kemudian jadi heboh juga saya lihat, dia bilang, ya bukan tidak mungkin nanti jadi 36.000. Itu karena persoalannya, artinya kan memang kalau pasar keuangan itu ada saatnya, begitu misalnya saya sekarang dapat keuntungan terus, dia akan sampai ke titik jenuh Mas. Itu yang disebut dengan udah nggak ada lawannya.
Kalau udah nggak ada lawannya, harus dorong lagi ke bawah. Ya. Makanya by nature pasar keuangan itu krisis adalah sunatullah. Gitu loh Mas, bahwa krisis itu sunatullah untuk ke bawah. Gitu ya. Nah, ketika prosesnya ini dalam posisi dia ambil terus, kita nggak ada masalah. Orang-orang kita juga kebagian cipratannya. Gitu loh, cipratan dari permainan ini. Stabilitas kita terjamin. Gitu loh Mas. Nah, artinya kelompok kelas menengah tengah sampai atasnya itu happy. Karena yang di atasnya happy, dia mulailah belanja gorengan, mulailah belanja somai, belanja segala macam. Yang lebih gede lagi, waduh, kalau kita misalnya bisa buat yang namanya cuci uang, bagus juga nih. Masukin chip in di pinjol. Gitu loh Mas, chip in duitnya ke pinjol untuk cuci uang. Pinjolnya kasih ke kelompok yang bawah. Everything happy. Semua menikmati cuan itu. Karena memang likuiditasnya lagi ada. Gitu loh Mas. Nah, problem sebetulnya timbul di 2020 ketika COVID. Gitu loh. Ketika COVID ini game changer. Sama dengan yang terjadi di dunia ketika 1920 terjadi flu Spanyol. Gitu loh, game changer. Nah, begitu game changer ini, likuiditas ini menyempit, berkurang. Geopolitik pun berubah. Ya Mas ya. Nah, dalam posisi kayak gitu, pemerintah juga tetap mengandalkan dengan yang namanya kebiasaannya. Ya kalau defisit surat utang, tapi posisi kita masih oke. Tambah lagi surat utang. Mulailah muncul, tapi gimana kita menawarin surat utangnya? Di tengah semua negara juga sibuk dengan dirinya. Ekses likuiditasnya tidak terjadi. Karena negara maju juga lagi mencoba naikin bunga lah dan sebagai normalisasi. Nah, itulah burden sharing. Jadi artinya mulailah dikenal pemerintah kita mengeluarkan surat utang yang beli Bank Sentral. Kalau di negara maju, Mas Yalip, itu burden sharing. Jadi artinya pemerintah mengeluarkan surat utang, dibeli oleh perbankannya, kemudian dibeli oleh bank sentralnya. Itu burden sharing. Tapi karena dia, siapa yang biayain ini, cetak uang ini, negara berkembang. Yang aku bilang tadi, ekses likuiditasnya dilempar. Kalau kita sekarang burden sharing antara pemerintah dan Bank Indonesia, siapa yang biayain? Kita mau lempar keluar. Kita mau nunggu ini. Nah, problem itu mulai terasa, Mas. Di sisi lain, yang namanya ekonominya terhenti, mulailah kena yang di kelompok bawah. Jadi penyakit laten yang selama ini seolah-olah tertutup itu muncul. Kalau kita ingat Mas Galip, gitu ya, kita bisa lihat lagi ke belakang, 2023 mulai apa coba ramenya? Rame masyarakat kita di bawah dikejar-kejar sama debt collector pinjol. Iya, benar. Diteror, yang terdekat-dekatnya. Karena itu tadi, uang likuiditas cuci uangnya juga udah nggak ada di pinjol. Yang ada adalah uang balik. Kemudian muncul fenomena kan, yang mulai muncul yang sebetulnya sudah ada, cuci uang di judol. Judol juga ada ramai kan. Nah, jadi di situ sebetulnya penyakit itu udah ketahuan. Bahwa selama ini ekonomi kita itu seolah tidak ada apa-apa. Karena hidupnya dari underground ekonomi. Underground ekonomi itu hidupnya dari mana? Dari proses cuci uang itu tadi. Ya kan? Ya. Kemudian tengah dikit merasakan dari sisi pasar modal, reksadana, saham, obligasi. Atasan dikit, ya dia bagian dari transmisi jadi ikut-ikutan jadi bandar kan. Negaranya mendapatkan berkah surat utangnya laku. Ya. Nah, 2023 juga ada satu peristiwa di mana Menteri Keuangan mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 35 kalau saya nggak salah tahun 2023 memberikan diskresi ke pemerintah daerah. Bahwa pemerintah daerah diberikan diskresi untuk mengatur pajak daerah dan retribusi. Itu udah tanda-tanda, Mas. Tanda-tanda sebetulnya pemerintah pusat punya masalah dalam cash flow. Gitu loh, punya masalah. Akhirnya daerah pada naikin PDB. Ya, dampaknya baru kita tahu sekarang. Tapi akar masalahnya tuh di 2023.